Pesan-pesannya gimana nih, Pak? Tentang Seru Dieng. dia yang dingin. Dingin. Lebih dingin Dieng daripada sifat dia. Jakartanya mana, Pak? Jakartanya Cengkareng. Cengkareng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dieng Vlog yang setia menemani Anda di saat istirahat atau di saat punya rencana untuk liburan ke Dieng. Insya Allah ada informasi terupdate dari Dieng Vlog. Semakin Anda mendukung, semakin Anda memberikan support terhadap channel ini, insya Allah ada banyak hal yang bisa kami sampaikan. Jadi bicara tentang Dieng itu tidak ada habis-habisnya, terutama saat seperti ini. Jadi cuaca dingin di bulan Juli Agustus ini memang sudah dirasakan selama bertahun-tahun ya. Artinya ketika melewati bulan Juli Agustus itu hal yang biasa bagi orang-orang di kawasan dataran tinggi Dieng dengan cuaca dingin dan juga aktivitas melakukan penyiraman tanaman. Ini merupakan suasana yang begitu romantis, begitu syahdu di malam hari ya, di titik nol Dieng. Malam minggu di titik nol Dieng. Jadi Anda jangan khawatir. Di sini banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya, mulai dari wedang ronde khas Dieng ini. Satu porsi itu sekitar 10.000 ya. Satu porsinya 10.000, ini laris banget ya. Dan juga ada soto sapi ini, ada cimol, ada bakso, ada batagor. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang disajikan dalam keadaan panas ya, sehingga cocok sekali buat teman-teman yang datang ke Dieng kemudian ingin merasakan pasnya menu makanan yang disajikan oleh para pedagang di kawasan ini. Udara yang begitu dingin di malam hari seperti ini memang seperti apa ya, nuansanya itu kental banget. Kawasan Dieng itu memang cocok dengan keramaian. Jadi dalam kondisi ramai seperti ini, keadaan dingin pun terasa seperti hangat. Di samping makanan yang kemudian disajikan oleh para pedagang, juga ramainya suasana, orang-orang yang berdatangan, orang-orang yang berjalan ya kesana kemari, ini menambah suasana hangat dan penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Di titik nol Dieng ini memang dari mulai pagi, siang, sore, bahkan malam hari itu selalu ramai. Titik puncak keramaiannya di sini, di titik nol Dieng ini. Jadi bukan di tempat-tempat yang lain. Termasuk yang paling ramai juga itu masuk kawasan Dieng Kulon, ada di situ, ada tempat di mana di situ dipersembahkan atau istilahnya itu ada jazz atas awan ya, dimana Anda bisa memesan makanan kemudian baik duduk lesehan ataupun duduk di kursi yang memang sudah tersedia di warung-warung tersebut. Di situ ada lapak warung-warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman. Itu nanti di situ ada jazz atas awan. Itu masuk kawasan Dieng Banjarnegara. Kalau ini posisinya kita sedang di titik nol Dieng ya, rame banget ini. Kalau kita lihat setiap orang itu sedang membeli makanan ya. Makanan di sini disajikan dalam keadaan panas. Cocok banget pokoknya. Kalau Anda belum pernah merasakan makanan panas di Dieng, itu sepertinya itu ketinggalan sekali. Pertanda bahwa Anda itu kurang pelesiran, kurang piknik. Humor ya, humor.
Jadi makanan yang disajikan dalam keadaan panas itu di sini, kemudian rasa pedas cabenya itu menambah apa ya, semakin semangat ya. Kita pelesiran itu kalau pas menemukan makanan yang cocok ya, sesuai dengan selera. Apalagi khususnya di dataran tinggi Dieng ini, di Dieng ini makanan-makanan yang panas itu adalah sesuatu yang pas sekali. Ibaratnya itu sinkron. Cuacanya dingin, makanannya panas. Apalagi kopinya juga panas. Karena sesuatu yang panas itu di sini akan menjadi dingin. Dieng itu menjadi magnet bagi para wisatawan. Meskipun cuacanya dingin, tempatnya di pegunungan dengan jalan yang menanjak, tapi para wisatawan tetap ingin sampai ke Dieng, ingin merasakan sensasi Dieng. Liburan ke Dieng bahkan ada yang menginap beberapa malam. Dan mereka kebanyakan sangat senang ya dengan cuaca dingin dan juga keindahan alamnya. Di tempat ini juga ada penjual yang menjajakan jagung rebus ya, karena jagung itu tumbuh baik di kawasan pegunungan, pada khususnya di Dieng ataupun di dataran tinggi. Di sini dijual jagung rebus dan juga ada jagung bakar ya. Semua makanan disajikan dalam keadaan panas ya, nggak hangat tapi panas. Karena sangat cocok ya, sangat sinkron dengan cuaca dingin yang ada di Dieng ini. Jadi kita heran bahwa meskipun kondisinya malam hari, tetapi banyak orang-orang yang justru memilih situasi atau suasana malam hari seperti ini. Makan jagung bakar, jagung rebus, memang cocok banget ya di tempat-tempat seperti ini. Jadi di kawasan ini, di titik 0 Dieng, banyak sekali pedagang yang menjajakan berbagai makanan dan minuman, dan juga ada warung makan tentunya, yang membuat wisatawan yang berlibur ke Dieng dan bisa merasakan sensasi dingin di malam hari ini juga terasa betah ya. Jadi melihat titik 0 Dieng dengan keramaian wisatawan itu seolah-olah itu melihat seperti di perkotaan. Bayangkan di pegunungan yang dingin itu kondisinya seperti ini. Ini bukan perkotaan, bukan kota, bukan kecamatan, apa-apa lagi kabupaten, bukan. Dieng itu sebuah desa. Tetapi kalau kita melihat keramaiannya, kita melihat suasana, itu malah justru mengungguli keramaian di kota. Kalau dilihat dari jumlah pengunjung atau jumlah wisatawannya, jadi di titik 0 antara pagi hari, siang hari, dan malam hari, ternyata lebih ramai di malam hari. Tetapi ini di saat malam minggu ya, mungkin akhir pekan, semakin malam itu semakin ramai. Ketika saya tanya kepada salah satu penjual yang menjajakan wedang ronde, itu katanya sampai jam 1, jam 2 itu udah masih ramai.
Ini di titik nol Dieng ya. Di semakin malam, semakin dingin, justru tamu-tamu yang berdatangan, wisatawan yang berdatangan justru ingin merasakan sensasi dingin, dan juga makanan yang dijual dalam keadaan atau disajikan dalam keadaan panas. Itu memang satu hal yang sangat dinanti oleh para wisatawan yang berdatangan di kawasan titik nol Dieng dan di area Font Welcome to Dieng Wonosobo. Meskipun di malam hari cuaca itu semakin dingin, tetapi hal ini tidak menyurutkan para wisatawan untuk mengunjungi tempat ini ya, di kawasan titik nol Dieng. Karena dinginnya Dieng ini bisa ditangkal dengan jaket yang tebal tentunya, dengan menjaga kondisi tubuh tetap hangat. Di samping juga mereka berusaha untuk membeli makanan yang disajikan dalam keadaan panas ya. Jadi dalam keadaan panas pun akan cepat dingin di sini. Mau itu wedang ronde ataupun kopi panas, susu panas, semuanya akan menjadi dingin, akan terasa dingin. Dan faktanya memang seperti itu. Dan mengapa banyak sekali tamu yang datang di kawasan Dieng ini pada malam hari? Karena justru di malam hari ini cuaca yang dingin, kemudian minum ataupun makan makanan yang panas itu adalah suatu yang nikmat ya, sesuatu yang tidak ada duanya tuh di luar kawasan Dieng tentunya. Jadi di sini seolah-olah beli apa aja ada ya, khusus makanan dan minuman, juga khas, oleh-oleh khas Dieng juga banyak di sini ya. Sepertinya para wisatawan ini banyak yang berusaha menggerak-gerakkan badan ini ya. Tujuannya adalah agar tercipta kehangatan di cuaca yang tentunya sangat-sangat dingin ini. Satu hal yang belum pernah dirasakan orang-orang di sana yang belum pernah ke Dieng tentunya, bagaimana membayangkan makan makanan dalam keadaan panas tapi di cuaca yang dingin. Itu sensasinya luar biasa, jelas nikmat banget, enak banget. Pokoknya dicobain yang belum pernah ke Dieng, terutama singgah barang sejenak mungkin di titik nol Dieng, atau bisa menginap beberapa malam di sini ya. Cari penginapan yang sesuai dengan budget, dan tentunya penginapan-penginapan yang bisa memberikan nuansa kehangatan dalam keluarga tentunya ya. Jadi rasakan bagaimana dinginnya Dieng dipadu-padankan dengan makanan yang masih dalam keadaan panas, minuman dalam keadaan panas. Pokoknya nikmat banget, luar biasa.
Yang saya heran di kawasan titik nol Dieng dan termasuk di ikon Welcome to Dieng Wonosobo, semakin malam, semakin larut malam justru semakin ramai, dan wisatawan yang rupanya menginap di homestay terdekat di titik nol Dieng ini semakin meninggalkan tempat penginapannya. Artinya mereka mencoba untuk mencari suasana di luar, mencari keramaian. Semakin dingin, semakin malam, jadi malam semakin larut, tapi justru orang-orang semakin memenuhi kawasan titik nol Dieng. Jadi memang suasana ramai itu bagi setiap orang itu jiwa sosialnya itu kayaknya lebih gini ya, lebih gitu, lebih enak, atau mungkin dalam jiwa seorang ketika lihat sesuatu yang ramai itu rasanya itu memang sangat syahdu ya, romantis ya. Apalagi berlibur bersama keluarga, bawa anak-anak, itu jelas sekali ya ada tebaran kasih sayang yang tentunya tidak bisa dilupakan, kenangan-kenangan indah. Termasuk ketika saya menyampaikan tentang Dieng ini memang tidak ada habis-habisnya tentang keindahan, tentang cuaca dingin. Juga banyak yang rindu tentang Dieng, 1 kali 2 kali ke Dieng, pingin ke Dieng lagi, nggak bosen-bosen ya ke Dieng. Seneng itu katanya, orangnya ramah-ramah, view-nya indah, cuacanya dingin. Jadi pokoknya mantap deh kalau bicara tentang Dieng. Keindahan yang langka memang di kawasan Asia ya, di Indonesia ini, tentunya di kawasan Asia ya. Bisa dikatakan 3 kali lipat lebih ramai ya kalau dibandingkan dengan siang hari atau pagi hari, sebagaimana yang pernah saya upload kemarin. Alhamdulillah mendapatkan respon dari teman-teman yang pernah berlibur ke Dieng ataupun yang belum pernah. Yang intinya mereka senang suasananya dan rindu akan Dieng, rindu akan kampung halaman. Bahkan orang yang jauh dari Palembang itu, kalau nggak salah tahun sekitar 95 ya, jadi pernah hidup di kawasan dataran tinggi Dieng, kemudian sekarang sudah menetap di Palembang dan rindu akan Dieng. Jadi keramaian ini memang sangat tidak kami sangka ya. Jadi akhir pekan saat masih liburan sekolah, liburan kantor, jadi bisa kita lihat bagaimana wisatawan itu sangat enjoy ya, meskipun dalam keadaan dingin mereka menggunakan topi hangat ya, seperti topi-topi di kawasannya.
kawasan-kawasan di Eropa ya. Karena semakin malam itu di Dieng itu memang semakin dingin. Bahkan di sini ada penjual wedang ronde ya, di warung ronde itu laris banget ini. Suasananya malam itu dingin, pas banget itu. Karena ada campuran jahenya itu ya, campuran yang bikin badan itu panas gitu. Jadi kalau teman-teman minum kopi panas, banyak susu panas, semua dalam keadaan panas di sini akan terasa dingin ya. Kalau belum nggak percaya ya, dicoba aja tuh, dicoba minum kopi di sini yang panas, bagaimana sensasinya? Insya Allah benar-benar delicious ya. Permisi mas, dari mana mas? Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Berapa kali ke Dieng? Saya baru 1 kali. Baru 1 kali? 2 kali maaf. 2 kali. Baru 2 kali. Berapa jam kira-kira dari sana ke Dieng? Perjalanan kita kemarin jalan tuh dari jam 12 malam. Rombongan atau ini mobil pribadi? Rombongan. Kesan-kesannya tentang Dieng gimana? Wah, the best banget. Pokoknya kalau menurut saya, kalau kita tuh di Indonesia ya, Iya, Pulau Jawa terutama, itu harus banget ke Dieng. Dieng. Itu benar harus banget ya. Mungkin pernah membandingkan antara Dieng sama tempat lain, mungkin mas pernah berkunjung ke Pernah sana? kayak paling ke Puncak, ke Puanjung, Surabaya, Malang pernah. Iya. Tapi jujur di antara itu dia tuh luar biasa. Bromo pernah Bromo? Harus the best. Bromo pernah. Sama ya kalau di Bromo dengan Dieng? Wah, dinginnya luar biasa di Dieng sih. Dingin tapi dingin. Lebih luar biasa Iya. dia. Dan lebih indah pemandangannya, view-nya juga lebih Wah, bagus. Top Jadi, pokoknya Dieng. udah kemana aja dari Dieng ini? Destinasi Tadi wisata kita setelahnya? sebelum dari sini kita ke Telaga Menjer. Telaga Menjer. Telaga Besoknya itu ya? Menjer, terus besok itu rencana kita pengen ke pemandian air panas apa gitu namanya. Oh, main dan air panas yang Yang di dekat sini dekat di. sini ya kalau nggak salah. Iya. Dari info dari temen juga kebetulan ada Iya. temen dulunya tinggal di Jakarta. Iya, keluarganya. Nah, cuma dia pindah sini, balik ke kampungnya di sini. Makanya tahu dari dia namanya dikasih tahu. Jakartanya mana mas? Jakarta. Saya Jakarta, kebanyakan di sini Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Jakarta Barat. Makasih mas. Iya, sama-sama Pak.
Jadi ikutan asik ya, di malam hari itu dingin, tetapi lihat wisatawan itu ada yang asik bersepeda. Sepertinya bukan orang kawasan Dieng, ini orang jauh ya, tamu itu. Tapi enjoy sekali malam hari bersepeda. Juga lihat orang-orangnya juga yang pakai sarungan, topi hangat itu. Jadi asik ya itu. Di samping titik nol Dieng, di malam hari ini juga saya mengajak teman-teman, nanti kita akan mengunjungi Dieng Food Court. Sebenarnya nggak fasih ya bahasa Inggris saya. Dieng Food Court. Agak aneh diucapkan ya. Istilah food court itu kalau nggak salah itu Bujasera ya, pusat jajanan serba ada. Jadi kuliner di situ disajikan. Kalau teman-teman mau milih makanan apa, itu intinya ada di situ. Kalau food court itu udah masuk kawasan Dieng Kulon. Cuman ini berbatasan dengan jembatan Kali Tulis ya. Jembatan Kali Tulis ini memang jembatan yang membatasi antara Dieng Wetan dengan Dieng Kulon, antara Dieng Wonosobo dengan Dieng Banjarnegara. Itu udah sampai di Dieng Food Court itu. Jadi kita melewati jembatan Kali Tulis yang cuman segini ya, itu yang ada beton besinya. Ini yang membatasi antara Dieng Wetan dan Dieng Kulon, Dieng Banjarnegara dan Dieng Wonosobo. Di sini juga ada penjual yang menjajakan jagung bakar dalam keadaan panas ya. Ada siomay, ada salome, ada cilok. Ini malam hari kan enak ya. Ini kawasan-kawasan Dieng Food Court ya, Dieng Food Court. Agak gini ya, lucu ya kalau nggak fasih dalam bahasa asingnya. Cukup luas ya, lebar ya. Di sini parkir mobil bisa masuk ya. Sepeda motor juga banyak di sini ya. Jadi ciri-cirinya Dieng Food Court itu kelap-kelip lampu yang digantung itu, lampu-lampu yang digantung. Dan sekarang sudah ada ditampilkan jazz atas awan ya. Ramai banget di sini ya. Jadi kalau hari libur di sini memang full ya wisatawan. Kita akan melihat keasikan Dieng Food Court ini baru pertama kali saya. Jadi orang deket, tapi kalau kesini baru pertama kali kita masuk, langsung masuk aja. Sebenarnya mau ngobrol sama wisatawan di sini, tapi karena ada suara musik ya, ada suara jazz ini, jadi nggak bisa ya ngobrol-ngobrol, sulit sekali ini. Audionya juga kurang mumpuni soalnya, mixnya. Itu asik banget ini wisatawan yang ada di Dieng Food Court ini. Ada yang bawa nampan itu. Ada yang duduk sambil makan, sambil ngobrol, asik banget di sini ya. Tempatnya cukup luas ini.
Ini ada penjual sate ayam khas Ambal. Jadi asik lihat orangnya itu yang duduk lesehan sambil makan. Ternyata makanya rame ya, sembari mendengarkan musik jazz ini. Oke banget tempatnya. Padahal cuacanya dingin banget di sini ya. Cuman kesannya itu hangat ini. Tamu-tamu yang pakai sweater ini, pakai topi hangat, topi bulu itu. Ya Dieng Food Court, yaitu Dieng Food Court. Jadi orang kesana kemari lalu lalang, kemudian ada yang duduk sambil menikmati musik. Itu kesannya itu kayak di perkotaan itu ya. Kesannya itu di kafe-kafe ini beda ya, karena Dieng Food Court ini memang di sini menyajikan kuliner khas Indonesia ya, terutama ya khas dataran tinggi Dieng tentunya ya. Ya kan enak banget, asik banget lihat orang-orangnya itu. Wisatawan pada mondar-mandir kesana kemari, ada yang pesen makanan. Dan kebetulan ini resepsionisnya itu teman akrab ini. Ini rame banget ini. Suasana-suasana yang indah ya. Keramaian ini juga di hari libur tentunya ya. Kalau hari-hari biasa di siang hari ya saya lihat tempat ini juga sepi ya. Tapi kalau malam hari Masya Allah asik. Jadi orang cari suasananya itu malam hari enak gitu deh. Enak kayaknya kayak suasana di mana itu, seperti di perkotaan. Tapi kalau lihat orangnya pakai jaket, resepsionisnya juga jaketnya itu tebel banget itu. Ya tentunya ya di kawasan Dieng. Kan orang-orangnya semua pakai jaket tebel, ada yang kaos tipis-tipis. Jadi asik, enak banget. Di kelihatannya itu gimana ya? Makanya saya masuk ke sini. Jadi yang food court ini apa? Penasaran. Sebenarnya ada apa sih di tempat ini? Oh, ternyata ada orang yang duduk. Ada yang pakai meja, kursi, ada yang lesehan. Asik banget nih. Dan juga di sini ada ini. Foto-foto potret-potret Telaga Warna Tempo dulu ya. Telaga Warna tahun 1911 ini. Kemudian peta Dieng tahun 1840. Ada koleksi Dieng. Candi Dieng Tempo dulu itu. Ini dipajang di sini potretnya ya. Itu kan asik lihat orang makan-makan. Enak banget ya suasananya itu Masya Allah. Sambil dengerin musik di cuaca yang dingin ya. Ini baru tahu saya teman, betul ini baru tahu kalau tempat ini asik sekali ya, romantis. Nuansanya itu wah akrab banget ya, nuansa yang penuh dengan kekeluargaan. Ada orang pesen makanan, orang jalan-jalan ke sana kemari. Itu asik karena apa? Yang dicari wisatawan tentunya itu adalah suasana ramenya itu kan. Kalau sepi kayak kuburan nggak mungkin lah, tentunya nggak mungkin. Makanya carinya yang rame, menghabiskan saat-saat liburan ya, liburan sekolah, liburan kantor. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Dieng Food Court, tidak coba di sini. Pas hari libur jadi rame, suasananya itu juga berbeda ya. Kalau pas hari libur. Jadi ada yang merokok itu kan, wah kayaknya ini banget ya, nikmat banget itu sambil merokok, makan makanan yang dihidangkan dalam keadaan panas. Ciri-cirinya nih lampu-lampu yang digantung-gantung itu kan kalau di Dieng Food Court itu. Saya penasaran kan, akhirnya saya tanya ke teman akrab saya yang jadi resepsionis di sini ya. Jadi ini tempatnya apa namanya? Katanya Dieng Food Court. Oh iya. Dimana di sini disajikan makanan-makanan yang beraneka ragam warna kuliner ya.
Barisan masuk. Alhamdulillah. Berapa porsi? Ngupload Pak? Ngupload. Berapa porsi satu Satu hari. Oh ya kurang lebihnya 200 aja ya sama ini tapi. Iya 200. Ini ya habis, ini habis. Pulang jam berapa nanti? Ya katanya ini bentar lagi pulang. Oh, nginap? Enggak? Ya insya Allah enggak. Waktu-waktu rame gini biasanya kan enggak. Pulangnya kemana sih Pak? Oh Ngadirejo, Ngadirejo Temanggung. Oh iya. Ya. Laris ya. Rame ya berarti ini ya? Alhamdulillah ya hari ini rame. Omsetnya bagus ya kalau rame seperti ini. Ya alhamdulillah lumayan. Iya. Makasih Bang. Iya sama-sama. Iya. Dari mana Mbak? Assalamualaikum. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Berapa kali ke Dieng? Udah berapa kali? Dari hari tanggal berapa? Kalau baru sekali. Cuman Iya. kita berangkat kemarin dari tanggal 8 ya? Apa 9? Ya, udah lama berarti ya. Iya. Kemarin ada ampun salju. Belum, nggak dapet. Belum? Nggak dapet. Tadi pagi. Tadi pagi nggak dapet. Nggak dapet. Nggak kesana. Tadi pagi kan. Nggak, salju. jadwalnya nggak kesana. Oh, Kemarin sih ke Sikunir sih. sekunir. Insya Allah kalau nanti malam dingin, insya Allah ada itu. Oh iya, tapi besok kita udah balik. Udah balik. Oh ya, kapan-kapan lagi ya. Kapan-kapan lagi semoga bisa kesini lagi. Pesan-pesannya gimana nih Pak? Tentang Seru Dieng. dia yang dingin. Lebih dingin Dieng daripada sifat dia. Jakartanya mana Pak? Jakartanya Cengkareng. Cengkareng. Iya. Oh, ini sama keluarga ya? Sama outing kantor. Oh, berapa jam dari sana ke Jakarta? Kita kemarin sih naik kereta ya. Iya. Ke Jogja dulu sih. Iya. Jogja baru sekitar sini. Iya. Perkenalkan dari Dieng Vlog ini, Dieng Vlog. Iya, itu. Diminta support. Iya Mbak. Iya. Dari Dieng Vlog. Ya aku mau lanjut ya. Iya, silakan. Jadi ini malam minggu ya, rame banget di kawasan titik nol Dieng. Di kawasan titik nol Dieng itu kalau malam hari tetap ramai ya meskipun dingin. Ini ada yang permisi ya. Ya. Permisi. Oh mana dia? Jadi ini jalur ruas sampai dari titik nol Dieng sampai on welcome to Dieng Wonosobo. Ini titik nol Dieng, ramai sekali di malam minggu, di malam hari. Jadi suasananya itu hangat meskipun cuacanya dingin. Jadi ramai sekali di saat seperti ini di titik nol Dieng ya, malam hari, kemudian harinya ini juga malamnya malam minggu ya. Tamu-tamu yang jauh dari Jakarta ya, dari Cirebon, ada yang dari Banten itu.
Banyak sekali tamu wisatawan dari luar daerah di malam hari ini ya. Jadi untuk akhir-akhir ini untuk titik nol Dieng itu paling rame ya. Jadi paling banyak diminati untuk bersuah foto, mengabadikan kenangan-kenangan